adik-adik Hope Kids semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya? Ya, selalu dalam perlindungan Tuhan. Kakak mau nanya, siapa yang di sini pernah bohong? Ayo ngaku. Pernah enggak? Ya. Entah itu bohong sama mama, sama papa, sama kakak. Kalau punya kakak, sama adik kalau punya adik. Sama teman. Menurut adik-adik, bohong itu boleh enggak? Bohong itu dosa enggak? Dosa. Adik-adik tahu enggak? Waktu ke alam sekolah minggu dulu itu ada lagunya seperti ini ya. Lagunya se. Bohong-bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Itu anak sekolah minggu dulu. Waktu ke alam waktu sekolah minggu. Makanya bohong itu enggak boleh. Nah, pagi ini ke alam mau bercerita. Ada 2 orang saudara. Kakak adik loh ya. Ini kakaknya lebih tua loh daripada adiknya. Nah, mereka berdua itu dibesarkan di keluarga yang cukup baik. Mereka selalu bersama-sama, mainnya bersama-sama. Nah, kakaknya itu bernama Kain. Namanya siapa? Kain, iya. Adiknya bernama Habel. Nah, mereka berdua ini nama mamanya Hawa, nama bapaknya Adam. Yaitu manusia pertama kali yang diciptakan Tuhan yang ada di muka bumi ini, yaitu Adam dan Hawa. Mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Kain dan Habel. Nah, hubungannya apa dengan cerita tadi, dengan pertanyaan ke alam bohong tadi boleh enggak? Nah, di sini ceritanya. Nah, 2 orang bersaudara ini yang namanya Kain dan Habel tadi, Kain itu merasa marah. Dia merasa marah kepada Habel. Alam kasih tahu ya, ceritanya begini. Waktu mereka itu kan mau mempersembahkan korban kepada Tuhan pada zaman itu. Kain itu kan seorang petani. Dia nanam buah-buahan, dia nanam palawija, tahu? Padi lah. Kalau sekarang itu kayak nanam padi, nanam kedelai, nanam buah tomat, buah mangga, buah pisang, bermacam-macam. Sedangkan adiknya itu seorang peternak domba. Nah, ketika mereka semua sudah menghasilkan, ikan nanam, si Kain nanam benih, nanam apa dia rawat semua, akhirnya menghasilkan buah. Begitu juga dengan Habel. Ternaknya semakin banyak, dombanya banyak. Nah, mereka ingat pada Tuhan karena diajarkan oleh orang tuanya. Nah, mereka mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Kain membawa hasil jerih payah buah-buahan. Tapi bukan yang terbaik. Jadi Alkitab ceritakan. Tuhan menolak persembahan Kain, sedangkan persembahan Habel diterima. Nah, di sini muncul akar masalahnya. Kain marah kepada Habel. Dia jengkel. Mukanya muram. Mukanya marah kepada Habel. Nah, suatu saat si Kain ini ngajak Habelnya, "Ayo Bel, kita main." Ajak dia main seperti biasa. Dia main, mengajak adiknya untuk pergi jalan-jalan di suatu tempat pada waktu itu. Itu si Kain ngajak Habel, "Ayo kita ke padang." Kain kepada Habel. Nah, tahu nggak apa yang terjadi di situ? Kain memukul adiknya Habel. Kalau dipukul saja nggak apa-apa, dipukul sampai pingsan nggak apa-apa, masih bisa bangun lagi. Tapi ini dipukul sampai mati. Sama adiknya kayak gitu loh si Kain ini. Saking marahnya dia marah kepada adiknya, dia bunuh adiknya. Nah, waktu itu kan si Kain pergi meninggalkan Habel yang sudah mati. Tuhan tanya, biasanya kan Kain dan Habel main berdua. Nah, itu dia tanya kepada Kain, Tuhan ini tanya, "In,
mana Habel adikmu? Diam. Ditanya lagi sama Tuhan. Kain, Habel mana adikmu? Oh, saya nggak tahu. Dia main sendiri kok. Nah, tahu nggak? Tapi kan Tuhan tahu. Kain sudah bunuh adiknya. Tapi Kain bohong. Dia bilang, aku nggak tahu. Dia sudah besar kok. Dia bisa main sendiri. Aku bukan pengasuh adikku. Aku tidak tahu. Jadi Kain tadi tuh jujur apa enggak? Enggak kan? Dia bohong. Nah, maka itu dia menutupi kebohongannya atas kesalahannya apa yang dilakukan kepada adiknya. Maka itu jujur itu harus berkata benar. Kalau bohong berkata salah. Jadi kita tidak boleh, jangan seperti Kain. Kita harus berkata jujur ketika ditanya mama, papa. Siapapun yang tanya kepada adik-adik, harus kita berkata jujur. Komitmen kita untuk adik-adik semua harus berkata jujur. Amsal 12 ayat 22 ke alam berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Maka itu kita harus menjadi orang yang jujur, jangan bohong seperti Kain, supaya apa? Kehidupan kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong setiap anak-anak sekolah minggu ini supaya bertumbuh menjadi anak yang suka berkata jujur. Dan mulai hari ini biarlah mereka mau belajar tidak berbohong lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Itu cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.